Penjumlahan pecahan. Pada kesempatan kali ini, Bu Yuli akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan dengan berbagai tipe. Tipe yang pertama adalah pecahan biasa ditambah dengan bilangan bulat. Misalnya di sini 3/8 ditambah dengan 2, sama dengan 2, 3/8. Tipe yang kedua, pecahan biasa ditambah dengan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, yaitu 8. Jadi sama dengan ini 3, ya, pembilang yang ini, terus ditambah 1, pembilang yang ini, per 8, karena penyebutnya sudah sama. Tinggal bagian pembilangnya dijumlahkan. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Dan ini penyebutnya tetap, yaitu 8. Jadinya 4/8. Jika disederhanakan, itu menjadi 1/2. 1 dari mana? 4 dibagi 4, yaitu 1. Ketika yang bagian pembilang dibagi 4, maka penyebut juga harus dibagi 4 untuk menemukan nilai pecahan yang senilai. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Selanjutnya, tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga yaitu penjumlahan dari pecahan biasa dan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Di sini 2/5 ditambah 1/2. Ini penyebutnya 5, ini penyebutnya 2. Disamakan penyebutnya dengan mencari bilangan KPK dari 5 dan 2. Di sini KPK-nya adalah 10. Nah, 2/5, 5 biar menjadi 10 itu dikali 2. Ketika penyebut dikali 2, maka pembilang juga harus dikali 2. Jadi 2/5 sama dengan atau senilai dengan 4/10. Begitu juga untuk 1/2. 1/2 di sini 2 biar menjadi 10 itu dikalikan 5. Jika penyebut dikalikan 5, maka pembilang juga harus dikalikan 5. 1 dikalikan 5 sama dengan 5. Jadi di sini jadi 4/10 ditambah 5/10 sama dengan 9/10. Selanjutnya kita akan belajar tipe yang keempat. Tipe yang keempat di sini ada pecahan biasa ditambah dengan pecahan campuran. Ini sama dengan ya 2/7 ditambah 2, 3/7. Jadi sama dengan ini 2/7-nya tetap ditambah pecahan campurannya ini Bu Yuli bagi menjadi 2 bagian, yaitu bilangan bulatnya dan pecahannya. Jadi 2 ditambah 3/7. Lalu Bu Yuli susun saja bilangannya biar lebih mudah ya. Ini 2 Bu Yuli taruh di sini. Kemudian nilai pecahannya Bu Yuli taruh di bagian belakang, yaitu 2/7 ditambah 3/7. Seperti tadi, karena di sini penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan saja. Ini tetap ya, 2-nya tetap. Terus ini 2/7 ditambah 3/7 sama dengan 5/7. Nah, 2 ditambah 5/7 sama dengan 2, 5/7. Untuk tipe yang kelima masih sama, yaitu pecahan biasa ditambah dengan pecahan campuran. Namun di sini yang diperhatikan adalah penyebutnya berbeda. Sini penyebutnya 7, sini penyebutnya 2. Jadi di sini 2/7 ditambah 2 ditambah 1/2. Ini susunannya Bu Yuli rubah ya. Biar di sini bilangan bulatnya, terus ini nilai pecahannya. Seperti tadi, karena ini penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya. Mencari KPK dari 7 dan 2, yaitu 14. Jadi 2/7 itu senilai dengan 4/14. Ini 7 dikalikan 2, 14, 2 dikalikan 2, 4. Kemudian yang 1/2 itu juga jadinya 7/14. Jadi 2 dikalikan 7 itu kan 14, berarti 1 juga harus dikalikan 7. Ini hasilnya. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa. Ini 2 tetap ditambah 4 ditambah 7, 11. Jadi 11/14. Sama dengan 2, 11/14.
14. Sekarang tipe yang keenam. Tipe yang keenam adalah penjumlahan pecahan biasa dan pecahan desimal. Di sini ada dua cara ya. Prinsip dari kedua cara ini sama, yaitu menjadikan dua bentuk pecahan yang berbeda ini menjadi bentuk pecahan yang sama. Jadi kalau cara yang pertama dijadikan kepecahan biasa semua, cara yang kedua dijadikan kepecahan desimal semua. Nah, sekarang Bu Yuli akan menjelaskan cara yang pertama terlebih dahulu. Cara yang pertama dijadikan kepecahan biasa semua ya. Jadi sini 2/5 tetap karena sudah menjadi pecahan biasa dan 0,3 jadinya 3/10. Nah, ini jadi penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Kita samakan penyebutnya, kita cari KPK dari 5 dan 10 yaitu 10. 2/5 berarti kalau misalnya di sini 5, kemudian penyebutnya di sini jadi 10 dikalikan 2. Berarti pembilangnya juga harus dikalikan 2. 2 dikalikan 2 hasilnya 4. Ditambah 3/10. Berarti hasilnya 7/10. Oke, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua kita jadikan pecahan desimal. Jadi desimal itu kan nilai pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi di sini yang dekat dengan 5, 10 ya. Jadi 5 biar jadi 10 itu kan dikalikan 2. Berarti pembilangnya juga harus dikalikan 2. 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Jadi di sini hasilnya 4/10 ditambah 0,3. 4/10 desimalnya itu 0,4. 0,4 ditambah 0,3 sama dengan 0,7. Nah, 0,7 dan 7/10 itu nilai yang sama ya. Oke, yang terakhir kita akan belajar tipe yang ketujuh. Tipe yang ketujuh adalah menjumlahkan pecahan biasa dengan persen. Di sini juga ada dua cara dan prinsipnya juga sama ya. Kita menjadikan bentuk pecahan yang berbeda ini menjadi pecahan yang sama. Oke, di sini yang cara satu kita menjadikan kedua pecahan ini menjadi pecahan biasa. Dan cara dua menjadikan ke dalam bentuk persen. Nah, untuk cara satu, 3/4 tetap 3/4 ditambah 20% itu kan artinya 20/100. Nah, kemudian 3/4 ini kita jadikan penyebutnya jadi 100 ya. Jadi di sini 4 biar jadi 100 itu dikalikan 25. Jadi di sini 3 juga harus dikalikan 25. Jadinya 75. Jadi 75/100 ditambah 20/100 sama dengan 95/100. Ketika disederhanakan menjadi 19/20. Dari mana 9/20? Jadi ini ya kita cari FPB dari 95 dan 100. FPB-nya itu kan 5. Jadi 95 dibagi 5 itu 19. 100 dibagi 5 itu 20. Oke, untuk cara yang kedua kita menjadikan ke persen. Jadi 3/4 dijadikan ke dalam bentuk per 100. Jadi penyebutnya jadi 100. 4 biar jadi 100 itu dikali 25. Jadi pembilangnya juga 3 dikali 25 hasilnya 75. Ditambah 20%. 75/100 itu kan sama dengan 75%. Kemudian ditambah 20%. Hasilnya 95%. Ini sama ya, 95/100 dengan 95%. Nilainya sama. Oke, sekian. Terima kasih.